Oke, selamat malam Sobat Nebulas. Kembali lagi tentunya dalam channel Nebula Soccer. Oke, Oke. video malam hari ini kita masuk dalam segmen diskusi sepak bola. Oke, Sobat Nebula, tentunya gua nggak sendiri nih. Biasa, gua selalu bersama brother gua Akbar. Brother, selamat malam, brother. Malam, brother. Oke, brother. Jadi video kali ini kita kembali berdiskusi. Apa kita? Ya, jadi kita kembali berdiskusi nih, brother. Dimana kita tahu semua nanti pada tanggal 17 Juni Liga Inggris akan kembali dimulai. Oke, Premier League is back. Ya, benar. Tapi gini, bre, di 3 pertandingan awal itu kita akan disuguhi dengan 3 buah big match, yaitu di pertandingan pertama ada Arsenal versus Manchester City. Yang kedua ada MU melawan Tottenham, dan yang terakhir itu Liverpool melawan Everton. Sekarang gue mau nanya nih tanggapan lo tentang 3 pertandingan big match ini, gimana nih, bro? Oke. Pertama Arsenal City dulu ya. Kita tahu bahwa ini merupakan salah satu laga big match karena kita tahu bahwa dua tim ini merupakan dua tim yang salah satu jadi dikatakan sebagai tim besar ya di Premier League ya. Top lah istilahnya. Tapi kalau kita lihat statistik ataupun pertandingan sebelumnya antara Arsenal City, Arsenal punya catatan yang sangat buruk ya. Dia nggak pernah menang dalam 6 laga terakhir melawan City, dan ini mungkin harus dirubah oleh Arteta karena ini benar-benar menarik menurut gue. Ini adalah kali pertamanya Arteta setelah dia keluar dari City, dia melatih klubnya yang dia bela dulu waktu bermain di Arsenal, akan menghadapi dengan Manchester City yang musim lalu gua rasa kalau nggak salah sekitar 3 musim ya. Dia menjadi asisten pelatih Pep di Manchester City. Sebenarnya ini merupakan satu keuntungan ya buat Arsenal, memiliki sosok Arteta yang bisa dikatakan paham seharusnya tentang permainan dari Pep Guardiola. Tapi nggak semudah itu karena Pep Guardiola dia mempunyai strategi-strategi lain yang mungkin nggak diketahui Arteta. Tapi kalau kita melihat di sini, kan Premier League sekarang ini ya liga-liga sekarang kita lihat tanpa penonton ya kan, dan ini akan sangat berpengaruh banget menurut gue, walaupun sekalipun main di Etihad mungkin akan berpengaruh banget bagi Manchester City sekalipun gitu loh. Jadi ya kalau menurut gue laga ini akan berjalan alot, akan berjalan ketat, walaupun City menurut gue masih lebih unggul dari Arsenal ya, karena kalau kita melihat juga Arsenal di friendly match ya di laga terakhir mereka harus takluk dari tim divisi Championship ya, dari Brentford 2-3, walaupun hanya bertajuk friendly match dan yang dimainkan juga 20 tim, tapi ini bisa menjadi modal yang kurang baik menurut gue di Arsenal gitu. Oke, sekarang MU Tottenham. Nah ini nih MU Tottenham, berarti kita ke MU dulu deh. MU last match dia di friendly match menang lawan West Bromwich 3-1. Dia main 2 leg kan waktu itu. Leg pertama kalah 2-1, terus leg kedua mereka menang 3-1. Sedangkan Tottenham, walaupun Harry Kane sudah kembali ya kan dari cederanya di laga friendly match, mereka takut dari juru kunci Norwich City, dan ini menjadi modal buruk ya menurut gue bagi Tottenham. Iya benar. Bertandang ke Old Trafford mereka harus tumbang, tapi ya kita nggak tahu ya pertandingan yang benarnya akan berlangsung pada hari Sabtu nanti. Dele Alli nggak bisa main karena diskors. Gua rasa kembalinya Kane bisa menjadi salah satu kunci ya bagi Tottenham, karena kita tahu bahwa beberapa musim terakhir ini Kane menjadi salah satu rising star, menjadi salah satu andalan bagi Tottenham Hotspur ya di lini depan, dan juga sangat berkontribusi banyak bagi Tottenham. Dan kalau dari Manchester United sendiri, kita tahu bahwa semua menanti duet Pogba dan juga Bruno Fernandes ya. Memang brother, Fernandes dan Pogba nih, ini benar-benar duet yang ditunggu ya, karena kan emang kita
ya kita tahu ya semenjak kedatangan Bruno Fernandes ini dia belum pernah main bareng sama Pogba di Manchester Ya, United karena Pogba cedera kan. Ya. Ini akan benar-benar apa ya? Membuat para fans Manchester United mungkin akan menanti-nanti ya. Ini akan menjadi suatu dua yang mematikan menurut gue, karena MU mempunyai lini depan yang cukup solid ya. Ada Marcus Rashford, ada Mason Greenwood juga, Mason Greenwood, lalu ada Anthony Martial juga. Jadi menurut gua ini akan menjadi suatu pertandingan yang big match, yang seru, yang alot ya. Jual beli serangan akan terjadi karena kita tahu kedua klub ini bermain attacking ya, walaupun mungkin di bawah Mourinho sekarang Tottenham agak defense, tapi itu yang akan sangat berbahaya karena counter attack dari Tottenham akan sangat berbahaya gitu. Jadi mungkin menurut gue jual beli serangan akan terjadi di laga ini. Tapi sulit ya untuk memprediksi siapa yang akan menang, karena gue jujur aja kedua klub ini seimbang ya. Ya. Mungkin menurut gue hasil imbang cukup sih, tapi kita lihat aja nanti di pertandingan hari Sabtu. Oke, terakhir Liverpool nih. Liverpool kan ada derby Merseyside ya. Ya. Derby Liverpool antara Liverpool menghadapi Everton. Liverpool sudah sedikit lagi menjadi juara. Dia hanya butuh 2 laga lagi nih. Oke, buat Liverpoolian ya. Liverpool hanya butuh 2 laga lagi untuk dapat juara. Jadi kalian harus bersabar ya, karena lawan yang dihadapinya Everton, derby Merseyside ya. Tidak mudah bagi Liverpool, walaupun Liverpool nih gua rasa benar-benar mempersiapkan, brother. Mereka menang 6-0 lawan Blackburn di last match ya, di friendly match. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar serius dengan menyelesaikan musim secepat mungkin. Karena 2 laga tersisa dari Liverpool yang apabila mereka bisa menangi, mereka akan juara adalah menghadapi Everton dan menghadapi Crystal Palace. Jadi gue rasa kansnya ada 80% bagi Liverpool untuk menjadi juara di 2 laga selanjutnya. Gitu. Oke, sekarang gue mau ngebahas sedikit ke klasemen di Liga Inggris ya. Oke, klasemen. Kalau dari lihat 5 besar klasemen Liga Inggris musim ini tuh ya diisi oleh tim-tim yang bisa dibilang adalah tim-tim yang bagus ya. Ada di posisi pertama kan kita tahu ada Liverpool yang yang bilang tadi butuh 2 poin lagi untuk bisa menang 2 pertandingan lagi untuk bisa meraih gelar Liga Inggris musim ini. Dan menurut gua juga untuk di posisi kedua ini poinnya cukup jauh banget nih, Bre. Iya. Manchester City berada di peringkat kedua dengan raihan poin 57, sedangkan Liverpool ini poinnya 82. Dan di peringkat 5 itu ada Manchester United dengan 45 poin. Ini menurut lu gimana nih tentang 5 besar klasemen di Liga Inggris ini? Apakah pantas atau gimana? Oke. Kalau kita bicara Premier League musim ini, kayaknya persaingan juara single ya, hanya Liverpool menurut ya, benar. Karena gua rasa mustahil untuk berdoa Liverpool kalah 8 kali berturut-turut, bahkan 9 kali berturut-turut di 10 laga sisa, itu kayaknya mustahil. Manchester City 57 poin, Leicester 53, Chelsea peringkat 4 48, MU 45, lalu Wolverhampton posisi 6 43, Sheffield 43, Spurs 41 dan Arsenal 40. Menurut gua ini masih alotnya itu untuk persaingan UCL dan European League. Ya, benar. Jadi persaingan lebih ke untuk masuk zona Champions League dari posisi 2 sampai posisi 4 dan masuk European League dari posisi 5 sampai posisi 6, posisi 7. Jadi menurut gua Arsenal masih masuk UCL masih bisa Chelsea, MU semua masih punya peluang, dan yang mengagetkan mungkinnya adalah Sheffield United ya, bahwa dia menjadi tim kuda hitam yang tidak diunggulkan tapi bisa masuk di peringkat 7, bahkan hanya terpaut 5 angka dari Chelsea di posisi 4. Mungkin bisa menjadi kejutan juga bagi Sheffield untuk menjadi lolos Champions League, kan mungkin itu suatu fairy tale lah mungkin. Iya, sama kayak waktu Leicester City ya. Leicester City juga menjadi juara di 2015. Apapun bisa terjadi berada dalam sepak bola. Kita tahu yang pernah gue bilang sepak bola itu kan bulat. Iya. Semua itu bisa terjadi, Bre. Itu sempatnya bola.
Jadi Premier League ini gua rasa persaingan lebih ke zona UCL dan ke zona Europa League. Tapi gua belum bisa memastikan siapa yang mendapatkan tiket UCL, siapa yang mendapatkan tiket Europa League karena pasti persaingan masih sangat ketat menurut gua. Gitu loh. Oke, tadi kan kita di awal itu sedikit ngebahas duo Pogba Bruno ya. Ya. Ini ada berita nih, Bre. Ada berita duo Pogba Bruno ini dimainkan dalam laga uji coba melawan tim kasta 2 Liga Inggris. Tapi ini kalah. Ini gimana nih? Oh iya. Ya, seperti yang gue bilang tadi ya, bahwa waktu melawan West Brom mereka kalah 2-1. Tapi di leg keduanya mereka menang 3-1. Ya. Dan pada saat itu Pogba Bruno dimainkan. Seperti yang gue bilang bahwa seperti yang gue pernah bilang bahwa seorang pemain yang bermain dengan pemain lain yang memiliki skill individu yang sama-sama bagusnya belum tentu klop. Karena apa? Mereka membutuhkan sebuah chemistry. Karena chemistry itu important banget dalam skema permainan, dalam skema dalam permainan tim itu sangat berfungsi banget itu ya. Jadi sejago-jagonya pemain itu, misalkan Messi digabung sama Ronaldo, belum tentu dia bisa main klub karena mungkin chemistry-nya belum ada. Begitupun juga dengan Pogba dan juga Bruno. Mereka membutuhkan waktu untuk adaptasi setidaknya 1-2 minggu atau mungkin sebulan untuk bisa menjadikan duonya menjadi duo maut di belakang MU. Jadi menurut gua kita nggak bisa menjudge bahwa Pogba Bruno nggak akan bersinar, itu salah banget. Kita harus melihat dulu pertandingan ke depannya gimana. Jadi buat fans Manchester United, kalian harus bersabar menunggu kedua pemain ini klop, kedua pemain ini chemistry-nya bagus, karena ini akan sangat menakutkan banget bagi tim-tim lain yang menghadapi MU ke depannya. Gitu, brother. Oke. Ya, kalau dari gua ngelihat gimana? Kalau dari gua ngelihat Liga Inggris musim ini tuh ya bisa dibilang Liga Inggris itu kan emang susah ditebak ya. Liga Inggris itu ya, betul. Mau tim sehebat apapun kita nggak akan bisa nentuin bahwa tim itu bisa menang. Beda dengan Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Italia ataupun liga lainnya. Liga Inggris itu menurut gua adalah liga yang bisa dibilang benar-benar benar-benar memainkan sebuah taktik, benar-benar memainkan sebuah permainan yang bisa dibilang mau tim itu besar namanya, mau tim itu diisi oleh pemain-pemain bintang, tapi kalau emang dia tidak bisa memainkan skema terbaik dalam permainan, ya tim itu nggak akan bisa menjadi juara di Liga Inggris gitu loh, kalau menurut gue sih. Iya, betul. Karena contohnya gini ya, Bre, yang gue bilang tadi. Contohnya tadi gue bilang di 2015 itu Leicester City sekarang mengejutkan bisa menang ya kan. Dan sekarang ada siapa? Sheffield United ya yang bisa mengejutkan juga, ada di peringkat 7. Ya itu yang gue bilang, karena istilahnya Liga Inggris itu menurut gue adalah benar-benar dari kompetisi di sepak bola sih kalau menurut gue. Oke. Bener banget itu ya. Jadi persaingan Premier League itu beda. Makanya kenapa Premier League itu dijuluki salah satu liga terbaik ya, karena itu persaingannya bener-bener ketat banget ya, dari peringkat 1 sampai peringkat 20. Semua tim bisa memenangi laga, semua tim bisa menjadi juara, punya kesempatan yang hampir sama. Ya, jadi itu bagi kalian semua fans, bagi semua Nebula Soccer yang nggak sabar banget Premier League ini kembali ya kan. 18 Juni akan kembali bergulir. Oke, sebelumnya gue mau ngingetin nih, gini Bre, gue mau ngingetin buat sobat bola semua. Jadi buat kalian semua nih yang bingung nih, misalnya mau nonton tim jagoan kalian itu main, kalau nggak ditayangin di TV, tenang aja, Nebula Soccer kalau ada waktu juga akan sempatnya untuk bisa ngadain live streaming. Bulan kita udah dua malam ini juga berhasil nayangin streaming, walaupun emang sempat ada beberapa kendala ya, karena semua juga masih proses ya. Intinya kalau kalian pengen nonton tim jagoan kalian main, terus kalian di TV kalian nggak bisa tayang atau apa, langsung aja klik di Nebula Soccer, ada call streamingnya gitu aja sih deh. Kita lanjut ke bahasan buat kalian. Oke, gimana? Buat kalian
Lalu buat kalian nih sobat Nebula Soccer ataupun para viewers kita yang belum subscribe, kalian subscribe supaya kalian bisa tahu ada live streaming apa, ada highlight pertandingan apa, ada bahasan bola apa lagi yang lain. Kalian bisa tahu tuh kalau kalian subscribe. Makanya subscribe channel Nebula Soccer. Oke, kita lanjut nih bahasan kita, brother. Oke, lanjut. Lu mungkin ada yang mau ditanya? Kalau gua gua mau nanya nih, menurut lu ini kan kita lihat bagaimana banyak ya dampak dari COVID ini ya terhadap sepak bola nih. Menurut lu Premier League ini kan punya intensitas permainan yang cepat ya kan, punya apa namanya skema yang mengandalkan skill ya, kecepatan segala macam. Menurut lu nih brother, dengan adanya corona ini akan mempengaruhi nggak, ada yang berubah nggak dari Premier League ini? Oke, kalau dari gua beberapa klub dari Liga Inggris ini kan kita tahu mengadakan uji coba ya, dalam sehari bisa 2 kali uji coba ya kan. Dan dari seluruh uji coba ini ada yang bisa dibilang berhasil memenangkan uji coba, ada juga yang bisa dibilang kalah atau seri atau ya nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Karena emang udah pernah juga gua bahas di awal di beberapa video kita, karena pandemi corona ini tuh menyebabkan banyak hal ya, nggak cuma kesehatan, nggak cuma finansial, bahkan ke kondisi fisik pemain sepak bola pun menurut gue juga berpengaruh ya. Iya. Nggak hanya kondisi fisik, tapi istilahnya chemistry antar pemain juga bisa dibilang hilang gitu kan. Gue udah ngelihat ini, gue agak sedikit melenceng ke Liga Indonesia. Kemarin kan kita lihat di semifinal Coppa Italia, terus di pertandingan pertama La Liga itu ada Sevilla, ada Real Betis, ada juga di Coppa Italia kemarin itu Milan versus Juventus. Kalau gue lihat itu permainan dari mereka menurut gue setelah adanya pandemi ini juga belum dalam keadaan yang seperti biasa kita lihat ya, performanya beda. Bahkan tadi pagi pun Cristiano Ronaldo juga penalti bisa nggak masuk gitu kan. Waduh, penalti nggak masuk. Nah itu dia makanya. Nah itu dia makanya yang gue bilang, akibat dari pandemi corona ini tuh ngefek ke semua kondisi ya dalam sebuah sepak bola, dari pemain, dari kondisi tim, dari kondisi chemistry tim. Jadi bisa dibilang di Liga Inggris ini menurut gua pastinya akan ada sedikit perubahan dari permainan, mau dari Liverpool, dari MU, dari City, dari Arsenal dan tim-tim yang lain. Bahkan yang kita lihat sebelum adanya corona ini, Liverpool itu mainnya cukup cantik menurut gua ya kan. Iya betul. Umpan-umpan dari pemain antar pemain itu menurut gue cukup bagus. Itu adalah sebuah chemistry. Tapi kita lihat nanti di saat mereka akan bermain, kita lihat apakah chemistry itu masih ada atau ya hilang atau gimana, kita nggak ngerti. Jadi efeknya menurut gue cukup besar sih. Oke. Ya, jadi kayaknya bahasan kita segitu dulu nih, brother. Oke. Tentang Premier League nih ya. Ya pokoknya buat seluruh sobat Nebula nih, buat fans MU, buat fans City, buat fans Arsenal, buat fans Tottenham, buat fans Premier League lah pokoknya. Ya pokoknya fans Liga Inggris lah. Gue mau ngucapin selamat datang kembali buat Liga Inggris tentunya. Selamat buat fans-fans dari Liga Inggris. Kalian akan kembali terhibur dengan adanya Liga Inggris yang bisa dibilang liga yang terbaik ya menurut gua. Jadi ya gimana ya, selamat datang lah buat Liga Inggris gitu aja sih kalau gua. Welcome back Premier League. Oke. Gue mau ngingetin lagi nih sekali lagi buat kalian ya. Kalau kalian bingung mau nonton Premier League di mana, kalian mau nonton La Liga di mana, mau nonton Serie A di mana, channel Nebula Soccer ya akan menyiarkan live streaming ya. Makanya buat kalian yang belum subscribe kalian subscribe dan kalian share supaya kalian bisa tahu ya
Ada live streaming nggak kira-kira nih Manchester United lawan Tottenham? Ada live streaming nggak nih kira-kira Barcelona sama Mallorca? Nah gitu Sobat Nebula. Ya semoga pas kita lagi streaming nggak ada gangguan aja. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, buat Sobat Nebula Soccer semua, buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa buat like. Kalau kalian juga pengen nih terus sharing tentang sepak bola, kalian bisa komen. Kalian juga jangan lupa lah buat subscribe channel ini untuk mendukung kita terus untuk selalu memberikan info terupdate, info terbaru seputar sepak bola tentunya. Oke, brother. Betul banget, brother. Oke, sekali lagi buat Sobat Nebula, mungkin kita cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.